Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman iman, jumpa lagi dengan saya Iman Firdaus di channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu, kitab An-Nahwul Wadih bab kedua. Oke, di bab kedua ini kita akan membahas tentang ini dia, ajza'ul jumlati. Ajza'un ini artinya jamak dari juz'un. Jadi ajza'un artinya bagian-bagian. Al-jumlah kemarin apa? Jumlah kalimat. Jadi bagian-bagian kalimat. Ya. Jadi dalam satu kalimat itu ada beberapa bagian. Nah, kita akan bahas nanti melalui contoh-contoh dan keterangan yang ada di buku ini. Oke, pertama mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita lihat al-amthilah. Contoh-contoh dulu. Nah, dari contoh itu kita akan paham nanti seperti apa bagian-bagian kalimat dalam bahasa Arab. Untuk yang pertama, rakiba Ibrahimu al-hisana. Tahu arti rakiba apa? Rakiba itu artinya menunggangi. Menunggang. Ibrahim menunggang al-hisan. Apa arti hisan? Kuda. Kuda, oke. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu, tahu artinya yuda'ibu? Mempermainkan. Ismail mempermainkan kitun. Apa kitun itu? Kucing. Kucing. Al-qitta. Ya. Kemudian contoh yang ketiga. Yahsudul fallahu al-qamha. Yahsudu, tahu yahsudu? Dalam mahfuzat sering dikenal, sering kita dengar, man yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti mengetam, menuai atau mengetam. Jadi petani mengetam gandum atau menuai gandum, memanen gandum. Nah, contoh yang keempat, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu makan, asyatu kambing. Ya. Kambing memakan ful. Apa itu ful? Kacang. Fulan wa sya'iron, dan gandum. Biji gandum, ya, kacang dan biji gandum. Kemudian contoh yang kelima, sami'tu an-nasihata. Aku mendengar nasihat. Contoh yang keenam, yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'u itu artinya terang. Nah, cahaya terang di dalam kamar, ya. Kemudian yang ketujuh, tajri safinatu 'alal ma'i. Tajri artinya sebetulnya aslinya artinya adalah lari, tetapi karena fa'ilnya atau subjeknya adalah kapal laut, berarti di sini tidak berlari. Kapal laut berlayar 'alal ma'i, di atas air. Kemudian contoh yang kedelapan, hal tuhibbus safara. Apakah engkau ingin suka bepergian? Nah, ini kan ada kalimat tanya. Oke. Sekarang ya, kita lihat pembahasannya. Kita mulai pembahasan yang ada di buku ini. Arafna fi ma madha, dari bab sebelumnya kita sudah tahu annal jumlatal mufidata, bahwa jumlah mufidah, apa itu jumlah mufidah kemarin? Kalimat sempurna. Tatarakabu min ajza'in, tersusun atau terdiri dari beberapa bagian. Hiya al-kalimat, yang disebut dengan kata-kata. Jadi kata-kata ini kalau disusun akan membentuk kalimat. Maknanya kalimat tersusun dari kata-kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi. Nah, pada pembelajaran kali ini, di bab ini kita ingin mempelajari anwa'al kalimat, bermacam-macam kata. Awas, jumlah itu kalimat itu kata. Fanaqul, maka kita katakan atau kita bahas berikut ini. Kita lihat. Idza bahasna fil jumalil lati ma'ana, jika kita kaji ya kalimat-kalimat yang di atas tadi, ya contoh-contoh yang barusan kita paparkan, wajadna, kita dapati anal kalimat, bahwa kata-kata Ibrahim, Ismail, wa al-falah, dan petani, semuanya itu Ibrahim, Ismail, dan petani adalah
alfadun tusummiya biha ashkhosun. Lafaz-lafaz untuk mengidentifikasi atau menggambarkan orang. Ashkhos itu orang, individu orang. Wa anal kalimat al-hison, sedangkan kata-kata hison yaitu kuda, al-qit kucing, wasyat domba atau kambing adalah alfadun tusummiya biha anwa'un minal hayawan. Lafaz-lafaz untuk menggambarkan bermacam-macam hewan. Wa annal qamha, dan yang namanya qamhun atau gandum, wal ful kacang, wasyair, nah itu sama sebetulnya barley ya, barley atau gandum juga, itu semuanya adalah alfadhun, lafaz-lafaz yang tusummiya biha anwa'un minan nabat, untuk menggambarkan bermacam-macam tumbuhan. Nabat itu tumbuhan, nabati itu kan pernah dengar tuh, ada wafer nabati atau lemak nabati, itu artinya lemak yang bersumber dari tumbuhan. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Wa annal hujrata, sedangkan kata-kata yang terdiri dari hujrah atau apa tadi hujrah? Kamar. Wasafinata, kapal laut. Walma, dan air adalah alfazun tusummiya biha anwa'un minal jamad. Lafaz-lafaz ya untuk menggambarkan bermacam-macam benda mati. Ya kan, kamar benda mati, safina benda mati, air juga benda mati. Wa anan nasihata, sedangkan kata-kata nasihat, wan nur cahaya, was safar dan perjalanan semuanya adalah alfazun, kata-kata tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Lafaz-lafaz ya untuk menggambarkan macam-macam makna yang lain gitu. Walidzalika, oleh sebab itu, tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat, seluruh kata-kata ini dalam bahasa Arab disebut dengan isman atau isim, nama, atau disebut kata pengganti. Isim itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kata pengganti ya. Jadi kalau dalam bahasa nahwu itu isim sudah jadi istilah. Bingung-bingung langsung saja kita artikan dalam bahasa Indonesia kata pengganti atau isim atau ismun. Wa kadzalika kullu kalimatin, demikian pula setiap kata yusamma biha insanun, untuk menggambarkan seorang manusia, au hayawanun atau hewan, au nabatun atau satu tumbuhan, au jamadun atau satu benda mati, au ayyu syai'in akhar atau benda lainnya, semuanya juga disebut dengan isim atau kata pengganti. Jadi dalam bahasa Arab semua benda, baik benda hidup, benda mati, benda padat ya, tumbuhan, hewan, manusia, itu disebut dengan isim. Oke. Wal an na'udu lil jumali marratan saniyah. Sekarang kita kembali ke kalimat-kalimat dalam contoh tadi ya. Fa najidu anna kulla kalimatin minal kalimat, maka kita temukan bahwa setiap kata dari kata-kata rokiba, yuda'ibu, yahsudu, ta'kulu. Nah, rokiba artinya tadi apa? Menunggang. Yuda'ibu mempermainkan. Yahsudu artinya panen atau mengetam atau memetik ya. Ta'kulu makan. Semuanya adalah tadullu ala husuli fi'lin, menunjukkan adanya pekerjaan fi zamanin khosin, pada waktu yang khusus. Falafzu rokiba, lafaz rokiba misalnya, masalan ya menunggang, ya dulu ala rukubi fi zamanil madi. Rokiba menunjukkan adanya perbuatan menunggang di masa lampau fi zamanil madi, karena rokiba ini fi'il madi, kata kerja masa lampau. Wa yuda'ibu mempermainkan, ya dulu alal muda'abah menunjukkan adanya permainan fi zamanil hadir, di saat sekarang.
Yudaibu fiil mudhari, artinya fiil yang menunjukkan pekerjaan di masa sekarang yang sedang dilakukan gitu, fiil mudhari itu. Awul ati, atau fiil mudhari juga bisa menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan di masa datang menggunakan fiil mudhari biasanya. Wahalum majarro, dan demikian seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzal naui fi'lan. Oleh sebab itu setiap kata ya dari rokiba, yudaibu, yahsudu, ta'kulu tadi itu disebut fi'il. Oke. Jadi kita sudah mengenal dua. Satu isim, yang kedua fi'il. Isim tadi apa? Kata pengganti. Sedangkan fi'il kata kerja. Oke. Kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Wa inda ta'ammulil jumalis salasil ukhra, dan ketika kita mengamati tiga bentuk kalimat lainnya yang lain ya, najidu, kita dapati annal kalimat fi, bahwa kata-kata fi itu artinya mana? Apa? Di dalam. Di. Wa ala, di atas. Hal, apakah. Nah, kata-kata ini di atas dan apakah, idza nutiqa bi kulli minha wahdahu, jika hanya diucapkan sendirian, lam yufham lahu makna, tidak bisa difahami maknanya. Kamilun, secara sempurna tidak bisa dipahami. Lam yufham lahu ma'nan kamilun, ya. Wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlatihi, tetapi jika kata-kata ini disebutkan di dalam satu kalimatnya, ya kalimat, maka dhahara ma'nahu kamilan, akan jelaslah maknanya secara utuh, secara lengkap. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salas. Nah, kata-kata yang tiga ini, fi, ala, dan hal, itu tusamma disebut dengan harfan atau huruf ya. Wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzal nau'. Demikian pula kata-kata yang sejenisnya, ada tahta, apalagi fauqa, baina, semuanya itu disebut huruf atau huruf. Jadi kita sudah punya nih isim satu, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf atau harf. Isim, fi'il, dan harf. Ingat. Jadi dalam bahasa Arab, dalam satu susunan kalimat itu akan ada terdiri dari isim, fi'il, atau harf. Nah, sekarang beri contoh yang sederhana saja. Ketiga tadi itu ada fi'ilnya, ada isimnya, ada harfnya. Contoh yang sederhana. Muhammad menulis pelajaran dengan pena. Kataba Muhammadun ad-darsa dengan pulpena al-qalami. Kataba Muhammadun ad-darsa bil qalami. Kataba masuk kategori fi'il. Muhammadun masuk kategori isim. Ad-darsa masuk kategori isim juga. Bi masuk kategori harf ya. Al-qalam masuk kategori isim. Tuh, isim ya, paham ya? Paham. Satu lagi contoh yang terdiri dari isim sama harf saja. Contohnya apa? Buku saya di atas meja. Kitabi alal maktabi. Oke, kitabi alal maktabi. Nah, kata kitab masuk kategori ini isim. Ala masuk kategori harf. Mana harf nih? Harf, dia masuk kategori harf. Terus al-maktabi masuk kategori harf. Isim juga, sama isim. Ada nggak kata kerja di situ, fiil? Nggak ada. Isim sama harf doang. Paham? Nah, ya kalau sudah paham contoh-contoh dan keterangan ini tadi,
akan dihasilkanlah kaidahnya dalam ilmu nahwu. Nah, lihat kaidahnya anak-anakku, adik-adik sekalian, para pelajar dan para santri dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita masuk ke kaidah, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Ya, like, komen, dan kalau bermanfaat silahkan di share. Bagikan ke teman-teman kalian pembelajaran Nahwul Wadih ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami ilmu nahwu. Oke, dari contoh-contoh dan penjelasan tadi, ya, kita akan menyimpulkan kaidah-kaidah seperti ini. Kaidah yang pertama, al-kalimatu salasatu anwa'in. Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama, ismun atau isim, fi'lun atau fi'il, harpun atau harf. Tuh, tadi udah dijelaskan ya maksud masing-masing. Fal ismu, apa yang maksud isim? Isim adalah kullu lafzin, setiap lafaz, setiap kata, ya, yusamma bihi insanun, yang dengannya menggambarkan manusia, au hayawanun atau hewan, au nabatun tumbuhan, au jamadun benda mati, au ayyu syai'in akhor atau benda lainnya. Itu tadi isim. Nah, itu dia definisi isim. Sekarang definisi fi'il. Fi'il, apa itu fi'il? Fi'il adalah kullu lafzin, setiap kata, yadullu ala husuli amalin, menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan fi zamanin khosin, dalam waktu tertentu. Ada di waktu lalu, ada di waktu sekarang, ada di waktu yang akan datang. Itu fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harfun, al-harf. Apa itu al-harf? Al-harf wa kullu lafzin, setiap lafaz, la yadharu maknahu kamilan, yang maknanya tidak bisa kita pahami secara utuh, illa ma'a ghairihi, kecuali jika digabungkan dengan yang lain. Kalau cuman Allah, nggak paham kan? Fi, nggak paham. Lain halnya dengan kita gabungkan dengan isim. Al-kitabu alal maktabi, al-qalamu fil jaibi. Paham jadinya kan? Paham. Oke, nah itu dia harf. Jadi ini macam-macam kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Isim, fi'il, dan harf. Paham anakku? Paham adik-adik sekalian? Paham. Nah, alhamdulillah. Bab kedua sudah kita bahas. Semoga kalian paham dengan penjelasan singkat dari saya. Yang belum paham silahkan ketik di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bersama-sama, belajar bersama-sama. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan kalau bermanfaat silahkan di share seluas-luasnya. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.